Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Raja TV dan Radio Raja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali pelajaran kita mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup orang termulia, orang yang terbaik, yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan terakhir kita telah menyampaikan tentang kondisi religi kaum musyrikin Arab sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, kita akan menyinggung tentang kondisi moral bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kondisi mereka sangat terpuruk dari sisi agama maupun dari sisi moral. Di antara kerusakan moral yang terjadi pada mereka, yaitu mereka sangat gandrung ya dengan minum khamar dan berjudi ya. Mereka begitu suka minum khamar, mabuk-mabukan, dan juga suka berjudi. Ya, sampai-sampai begitu mendarah dagingnya minum khamar, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala tatkala menurunkan tentang haramnya khamar dengan bertahap. Dengan apa? Bertahap, tidak langsung. Kenapa? Karena memperhatikan kondisi mereka yang sangat menggandrungi masalah khamar. Oleh karena kalau kita memperhatikan abiyat atau syair-syair orang-orang jahiliyah, sampai ada namanya abiyat khamriyah, yaitu syair-syair khusus tentang khamar. Jadi mereka menulis syair-syair khusus tentang khamar, tentang khamarnya, tentang sifat-sifat khamarnya, tentang sifat bejana khamarnya, tentang peminum khamarnya, tentang macam-macam berkaitan tentang masalah khamar. Kenapa? Karena mereka begitu gandrung dengan khamar ya. Demikian juga perjudian. Ini semuanya menunjukkan moral mereka yang rusak, dan sering mereka terjadi pertikaian gara-gara khamr dan perjudian. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr dengan tegas, dan Allah mengatakan innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Ya, fahal antum muntahun? Sungguhnya syaitan itu ingin memunculkan permusuhan dan kebencian di antara kalian dengan melalui perantara khamr, bir, dan perjudian. Kemudian juga di antara kerusakan moral adalah praktek riba yang merajalela, yang juga terjadi di bangsa Arab sebelum Rasulullah SAW diutus. Demikian juga masalah pernikahan yang juga tanpa aturan, seperti boleh menikah dengan istri bekas istri bapak ya. Bapak udah meninggal atau bapak sudah menceraikan istrinya, maka boleh dinikahi oleh anaknya. Oleh karenanya Allah menegur setelah itu dalam Al-Quran, kata Allah, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Demikian juga praktek menikah dengan adik-beradik sekaligus, ada dua wanita langsung dinikahi. Ini juga rawan terjadi apa? Permusuhan ya. Ini pernah dipraktekkan oleh mereka. Demikian juga tata cara pernikahan yang aneh ya. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyampaikan tentang model pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Arab zaman jahiliyah dahulu. Ada 4 model, yang 1 benar, yang 3 salah ya. Yang 1 diteruskan dalam syariat Islam, yang 3 diingkari. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana ala arba'ati anha, ada 4 model pernikahan. Fa nikahun minha nikahun nasil yauma, yakhtubu ar-rajul ila rajuli waliyatahu aw ibnatahu fayusdiquha thumma yankihuha.
Yang model pertama adalah nikahnya model yang sekarang, ya, yang diakui oleh Islam. Itu seorang datang kemudian melamar seorang wanita melalui walinya. Setelah dilamar, kemudian dia membayar mahar, kemudian dinikahi. Ini yang benar. Yang berikutnya, wa nikahun akhar kana rajulu yaqulu lil imra'atihi idza tahurat min tamdhiha arsili ila fulan fastabdhi'i minhu wa ya'taziluha zawjuha wa la yamusuha abadan hatta yatabayyana hamluha min dhalika ar-rajul alladhi tastabdhi'u minhu. Jadi yang model kedua namanya nikah al-istibdha'. Nikah al-istibdha' itu maksudnya adalah seorang ingin mencari bibit unggul bagi anaknya. Bagaimana caranya? Maka dia suruh istrinya, kalau kamu wahai istriku sudah suci dari haidmu, maka datangilah si fulan, nikahlah dengan dia untuk digauli. Karena si fulan itu orang yang hebat, misalnya orang cerdas atau orangnya punya nasab yang tinggi, orangnya jagoan misalnya, maka hendaknya kau digauli oleh laki tersebut, ya, supaya mencari bibit unggul. Digauli terus, dan selama digauli sang suami tidak boleh menggauli istrinya. Istrinya digauli oleh laki lain, laki tersebut, sampai kalau sudah hamil, ya. Kalau sudah hamil baru dia boleh gauli apa? Istrinya. Kalau belum hamil nanti khawatir bibit unggulnya tercampur dengan bibit buruk, ya. Oleh karena dia tidak mau menggauli istrinya. Ini kerusakan dahulu dipraktekkan di zaman jahiliyah, ya. Demikian juga ada nikah yang lain. Wa nikahun akhar, kata Aisyah, nikah yang lain. Ini dulu dianggap nikah oleh mereka. Dianggap apa? Pernikahan, dan tidak ada pengingkaran. Makanya dikatakan pernikahan. Ya. Tidak dikatakan perzinahan, dikatakan apa? Pernikahan, ya. Model nikah yang lain, yajtami'ur rahtu madunal asharah fayadkhuluna 'alal al-mar'ati kulluhum yusibuha fa idza hamalat wada'at wa marra 'alayha layalin ba'da an tada'a hamlaha arsat ilaihim falam yastati' rajulun minhum an yamtani'a hatta yajtami'u 'indaha taqulu lahum qad araftumul ladzi kana min amrikum wa qad waladtu fa huwa ibnuka ya fulan. Jadi ada 10 orang atau kurang berkumpul pada seorang wanita. Semuanya menikahi wanita tersebut, menggauli wanita tersebut. Sampai akhirnya wanita tersebut hamil, 10 orang. Ya, setelah wanita itu hamil, kemudian sampai dia melahirkan. Setelah dia melahirkan, maka dia panggil 10 orang tadi seluruhnya, suruh datang ke rumahnya, dan tidak ada yang bisa menolak. Karena itu pernikahan resmi, ya. Artinya nikah tersebut bukan zina. Kalau zina orang datang dan pergi, tidak. Ini 10 orang memang resmi pernikahannya diakui. Ya, tidak dinamain zina tapi dinamakan pernikahan. Setelah dia melahirkan anaknya, dipanggillah 10 orang atau kurang, dipanggil seluruhnya. Kemudian dia mengatakan, kalian sudah tahu apa yang kalian pernah lakukan? Ini anak kalian sudah lahir dan kamulah bapaknya. Pokoknya wanita tadi tinggal pilih salah satu dari 10 tadi, kamu bapaknya, enggak boleh menolak, ya. Maka nasabnya dinisbahkan kepada lelaki tersebut. Ingat, kita tidak berbicara tentang zina. Kita berbicara tentang apa? Pernikahan resmi tapi di zaman apa? Jahiliyah. Ini semuanya tentu perzinahan, ya. Tapi menurut mereka ini nikah yang resmi dan tidak ada pengingkaran. Jadi kalau sang wanita sudah milih kamu bapaknya, maka dia tidak boleh nolak, harus terima karena dia salah satu peserta dari 10 orang tersebut. Kemudian yang keempat inilah yang kemudian dikatakan dengan zina, yaitu orang-orang berkumpul, ya, melakukan zina kepada seorang, ya. Dan wanita ini memang wanita pezina, siapa saja yang datang maka dia mempersilahkan untuk digauli, ya. Wa hunnal baghaya, inilah kata Aisyah, dan mereka itulah wanita-wanita pezina. Ciri-cirinya gimana? Kunna yansibna ala abwabihinna rayatin takunu alaman. Maka di depan rumah mereka, jadi rumah wanita pezina, mereka meletakkan semacam bendera sebagai pertanda bahwasanya mereka siap untuk dizinai, dan mereka memang wanita pezina. Nanti kalau ada laki yang datang maka tidak ditolak, siapa saja boleh melakukan zina dengannya. Fa idza hamalat ihdahunna, ya. Tapi ini masih juga dianggap pernikahan karena akan ada nasab resmi, resmi. Fa idza hamalat ihdahunna, ya, kalau ada dari wanita-wanita pezina tersebut hamil, wa wada'at hamlaha, kemudian sudah melahirkan, jumi'u laha wa da'u lahum al-qafah. Maka laki-laki yang pernah menggaulinya mungkin didata sama dia. Si fulan pernah menggauli saya, si fulan pernah menggauli saya. Yang laki-laki yang pernah menggaulinya entah 10, entah 20 orang, entah 30 orang, semuanya dipanggil. Semuanya dipanggil.
Setelah itu dipanggillah ahli untuk mengenal persamaan, ya, ini ahli gen lah, tapi gen dengan cara genetik, tidak dengan, tapi dengan melihat dari luar, ya. Maka namanya ahlul qafah, ya. Maka dia lihat, kalau lihat mirip, kamu bapaknya, maka bapaknya tadi harus terima dan dikatakan fulan bin fulan. Ini semua bukan perzinahan, ini pernikahan tapi seperti zina, tapi dianggap resmi oleh mereka di zaman tersebut, ya. Dan inilah yang merupakan menunjukkan rusaknya moral mereka, dan ini semua akhirnya dibuang setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali nikah model pertama yang modelnya tadi datang kepada wali seorang wanita, kemudian dilamar wanita tersebut dengan mahar, kemudian terjadilah pernikahan. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun zina maka tersebar luar biasa, ya. Bahkan banyak mereka di zaman jahiliyah, mereka punya budak-budak wanita, dipekerjakan suruh berzina, nanti hasilnya buat mereka, ya. Kemudian lelaki punya banyak, bukan punya istri kemudian punya wanita-wanita pacar-pacar untuk dizinai, ya. Mereka ada nikah, seorang lelaki punya istri 5, istri 6, istri 10. Selain mereka punya istri, mereka juga punya pacar-pacar untuk dizinai, ya. Kemudian juga sebaliknya, wanita mungkin punya suami, tapi dia juga punya pacar-pacar lelaki yang berzina dengan dia. Jadi kerusakan terjadi di zaman tersebut. Dan ini semua akhirnya dibatalkan oleh Islam, ya. Baik. Kemudian di antara kerusakan moral adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup, Dan ini adalah salah satu praktek rusaknya moral yang tersebar di sebagian kabilah Arab. Kata para ulama, tidak seluruh kabilah Arab, tapi sebagian kabilah Arab. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak ayat tentang hal ini, ya. Wala taqtul auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut rizki, nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami beri rizki pada kalian juga beri rizki kepada mereka. Jadi sebab membunuh anak-anak wanita, ya, ada dua sebab utama. Yang pertama takut ikut makan, ya. Beda kalau laki-laki itu suruh kerja cari nafkah. Perempuan ngapain, ya? Dirawat, nggak bisa kerja, akhirnya hanya mengambil bagian rezeki dari bapak dan ibunya, ya, ikut makan istilahnya. Maka dibunuh saja lebih baik. Yang kedua, karena anak-anak perempuan tidak ada faedahnya, terjadi peperangan hanya tidak bisa membantu. Oleh karena anak perempuan hanya jadi sesuatu yang memalukan. Anak perempuan, akhirnya dia malu mengatakan anaknya perempuan karena dia tidak punya pasukan yang membela dia di kemudian hari. Beda kalau dia punya anak laki-laki suatu saat akan menjadi anak yang kuat, yang sehat dan dewasa, dan akan membela dia jika terjadi pertempuran. Karena dahulu sering terjadi pertempuran di antara mereka. Inilah yang menyebabkan mereka hobi membunuh anak-anak perempuan. Allah sebutkan, ya, dalam banyak ayat, ya, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Kalau dikabarkan kepadanya bahwasanya anaknya perempuan, maka dia pun marah, ya. Dia pun marah tahu anaknya perempuan, ya. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Maka setelah itu dia bingung, anaknya mau diapain, anaknya perempuan ini. Apakah dia bunuh tatkala itu langsung, ataukah dia sembunyi-sembunyi, dia biarkan anaknya besar, nanti kalau sudah besar umur 7 tahun 8 tahun baru kemudian dibunuh. Jadi cara mereka membunuh anak perempuan juga ada dua cara. Langsung begitu lahir langsung dikuburkan hidup-hidup. Cara kedua dibiarkan, mungkin supaya ibunya senang, dibiarin dulu sama ibunya sampai umur 7 tahun 8 tahun baru kemudian dipakai pakaian yang bagus, dan ibunya tahu bahwasanya putrinya akan dibunuh. Tapi sudah menjadi tradisi. Akhirnya dibiarkan anaknya pergi bersama bapaknya, dan bapaknya sudah menggali lubang yang dia siapkan. Kemudian dia lemparkan anaknya tersebut untuk dibunuh, dan terus tentu anaknya pasti akan manggil-manggil ayah dan ibunya, ya. Kenapa sampai terjadi wa'dul banat, pembunuhan terhadap anak-anak perempuan? Sebagian orang menjelaskan dahulu terjadi pertikaian di antara dua kabilah. Kemudian salah seorang kepala suku, salah seorang putri dari kepala suku diambil oleh musuhnya. Maka kepala suku ini berusaha untuk mengambil lagi putrinya tadi melalui peperangan selanjutnya.
Waktu dia berhasil ingin mengambil putrinya, ternyata putrinya tidak mau pulang. Putrinya tidak mau pulang lagi ke bapaknya. Kenapa? Ternyata putrinya sudah jatuh cinta sama lelaki lain dari kabilah musuhnya dan sudah menikah dengan lelaki di sana. Dan ini tentu sangat membuat malu sang ayah. Bagaimana putrinya yang dia cintai menikah dengan lelaki dari musuh. Akhirnya ayahnya, kepala suku tersebut, bersumpah kalau setiap punya anak perempuan dia akan bunuh. Dia tidak ingin terjerumus dalam rasa malu kedua kali. Dia bernadar. Maka dan dia laksanakan nadar tersebut. Setiap anak perempuan dia bunuh, setiap anak perempuan dia bunuh sampai akhirnya tersebar dan tersebar. Akhirnya tersebar. Tapi saya ingatkan tadi, ini tidak berlaku pada seluruh kabilah Arab, tapi sebagian kabilah Arab. Oleh karenanya masalah ini tidak dikenal oleh Bani Hashim, tidak dikenal juga oleh tidak seluruh Quraisy melakukannya. Ya. Oleh karenanya riwayat yang menyebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah tertawa dan menangis. Tertawa karena ingat dia pernah membuat Tuhan dari adonan. Waktu dia lapar Tuhannya dia makan. Kemudian dia menangis karena dia ingat anaknya pernah dia bunuh hidup-hidup, putrinya pernah dia bunuh hidup. Ini riwayat yang dusta. Tidak ada riwayatnya, enggak benar. Karena putri tertua atau anak tertua Umar adalah Hafsah. Hafsah sudah waktu Umar masuk Islam, Hafsah sudah dewasa. Ya, kalau dia hobinya membunuh putrinya, tentunya tidak ada Hafsah radhiyallahu taala anha. Ini adalah bantahan tidak benar bahwasanya Umar pernah kejam membunuh putrinya. Meskipun riwayat ini masyhur, namun riwayat ini riwayat yang palsu, tidak ada dalilnya sama sekali. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, inilah di antara moral rusaknya orang Arab, membunuh, tidak suka dengan anak perempuan. Namun sebagaimana kita lihat, moral ini masih berlanjut sampai sekarang. Betapa banyak orang Islam tidak suka kalau istrinya melahirkan anak perempuan. Ya. Tidak suka kalau istrinya melahirkan anak perempuan. Ya. Mereka benci dengan hal ini. Ya. Kalau anak perempuan pertama, kedua perempuan lagi, ketiga perempuan lagi, keempat perempuan lagi, ya mulailah dia jengkel sama istrinya. Mulai dia berpikir, saya mau kawin lagi, mau cari anak laki-laki. Kawin lagi, anaknya perempuan lagi. Subhanallah, saya pernah dicerita oleh salah seorang Syekh Abdul Razak, cerita ada seorang menikah, istri pertama anaknya 13 perempuan kalau nggak salah. Istri kedua anaknya laki-laki 13 kalau nggak salah. Pokoknya banyak ya, saya agak lupa bilangnya, tapi saya ingat bilangannya apa? Banyak. Beliau sendiri Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, anaknya 5 perempuan. Anak pertama beliau 5 perempuan semua. Jadi anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, anak keempat perempuan, anak kelima perempuan. Ya. Baik hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang ya jangan ikut dengan adat jahiliyah. Kita diberi anak laki-laki, alhamdulillah, anak perempuan, alhamdulillah. Ya tentunya semuanya ada hikmahnya dan semuanya adalah ladang pahala. Semuanya ada ladang. Tidak boleh kemudian kita marah-marah terhadap istri kita, ya. Kamu ini anak perempuan lagi. Padahal istri kita dia hanya sawah ladang yang tanam benih kita kan. Yang tanam benih apa? Ini kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, nisaukum harthul lakum. Sesungguhnya istri-istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian, ya. Kamu yang tanam benih, yang tanam padinya kamu, ya. Keluar padi jangan marah-marah. Jangan disalahkan tanah sawah ladangnya, ya. Maka adalah seorang yang bahlul kalau dia punya anak perempuan kemudian disalahkan adalah apa? Istrinya. Ya. Harusnya dia menyalahkan dirinya sendiri. Yang tanam dia, bukan apa? Bukan istrinya, hanya terima untuk ditanami. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Di antara kerusakan moral yang terjadi di Jazirah Arab, di musyrikin Arab sebelum Nabi SAW diutus, begitu mudahnya mereka saling bunuh-bunuhan. Karena sebab yang sangat sepele, mereka bisa menegakkan peperangan di antara mereka, ya. Bisa berkobar peperangan di antara mereka, ya. Sehingga ada beberapa peperangan yang dicatat dalam sejarah yang perkaranya sepele. Di antaranya namanya Harbul Basus. Harbul Basus adalah peperangan perang saudara antara Bani Bakar dan Bani Taglib. Yang Bani Bakar dan Taglib bersaudara dari Wa'il.
Ya, jadi yang berperang Bani Bakar dan Bani Taghlib, sepupu-sepupu saling berperang. Sebabnya apa? Gara-gara seekor onta betina. Jadi pemimpin dari Bani Bakar memukul seorang betina, seekor onta betina milik seorang wanita dari Bani Taghlib. Milik seorang wanita dari Bani Taghlib. Akhirnya onta betina tadi akhirnya mati sehingga bercampurlah, mungkin robek perutnya, tercampurlah susunya dengan darahnya, ya. Akhirnya wanita pemilik onta tadi pun emosi, marah. Akhirnya membuat satu kabilah ngamuk karena ada salah satu dari onta yang mati, onta dari salah satu anggota kabilah, onta seorang wanita. Akhirnya satu kabilah ngamuk, akhirnya terjadi peperangan. Peperangan tersebut berlangsung sampai 40 tahun. Gara-gara seekor apa? Onta betina. Ya, sehingga ribuan orang meninggal dunia, ya. Dan dikenal dengan Harbul Basus. Al-Basus tadi nama wanita yang punya onta betina tadi. Ini juga di antara peperangan juga terkenal namanya peperang Harbu Dahis wal Gobra. Dahis wal Gobra. Ini adalah dua nama dua ekor kuda. Ya. Adapun kuda Dahis adalah milik Qais bin Zuhair dan kuda Al-Gobra milik Hudzaifah bin Badar. Dua kuda ini, Dahis dan Al-Gobra, berlomba di pacuan kuda. Berlomba di pacuan kuda. Kemudian ternyata Hudzaifah bin Badar yang memiliki kuda Al-Gobra main curang. Dia meminta sebagian orang untuk mencegat kuda Dahis. Kalau kuda Dahis maju maka hendaknya dipukul, dihalang supaya kuda dia menang. Akhirnya benar, waktu lagi berpacu ternyata Dahis lebih dahulu maju daripada Al-Gobra. Namun sudah ada orang menanti di sana. Begitu sampai di jalan tertentu, tempat tertentu, maka sebagian orang yang sudah disuruh oleh Hudzaifah tadi akhirnya memukul kuda Dahis. Akhirnya dia pun jatuh tersungkur. Akhirnya yang menang adalah kuda Al-Gobra. Akhirnya pemilik kuda Dahis ngamuk. Akhirnya terjadi peperangan di antara dua kabilah, yaitu kabilah Abs dan kabilah Tibyan, sehingga ribuan orang terbunuh gara-gara dua ekor kuda, ya. Oleh karenanya terkadang ada terjadi peperangan gara-gara perkara yang konyol. Kita lihat mungkin di zaman kita tidak sampai peperangan, tapi sampai pertikaian, perkelahian gara-gara perkara sepele, gara-gara bola misalnya. Iya atau tidak? Jadi musuh-musuhan, ejek-ejekan, bahkan negara dengan negara ejek-ejekan, padahal sama Muslim. Gara-gara barang konyol, bola, ya. Ini sering terjadi, ya, ya. Supporter tim ini berkelahi dengan supporter tim ini. Minimal saling, meskipun tidak terjadi pertumpahan darah, minimal saling benci-bencian, minimal saling ejek-ejekan, saling menjatuhkan, saling menghina. Padahal gara-gara barang bulat itu dikejar-kejar, ya. Ini adalah perkara-perkara jahiliyah. Taib hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa perkara kerusakan baik secara agama sebagaimana pernah kita jelaskan pada pertemuan lalu, dan juga secara moral sebagaimana yang kita jelaskan tadi yang terjadi di kabilah-kabilah Arab sebelum Nabi SAW diutus. Namun kita tidak menafikan bahwasanya mereka memiliki kebaikan-kebaikan, ya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kata Nabi, sungguhnya aku ini hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya ada akhlak mulia yang tersebar di orang-orang Arab jahiliyah. Nabi disuruh oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut. Akhlak yang buruk ditepis oleh Nabi SAW, akhlak yang mulia dipertahankan bahkan dikembangkan. Di antara akhlak-akhlak mulia yang dimiliki oleh orang orang Quraisy atau orang-orang musyrikin Arab, seperti mereka pemberani. Mereka adalah orang sangat pemberani. Contohnya mereka juga setia kawan. Di antaranya mereka juga sangat dermawan. Kalau ada orang tamu mereka muliakan, ya. Kalau ada orang miskin mereka bantu. Mereka luar biasa dalam masalah ini. Seperti tadi di antaranya memuliakan tamu. Jadi kemudian kejujuran, mereka juga jujur, ya. Kemudian mereka juga memiliki kecemburuan yang luar biasa. Jadi di antara akhlak-akhlak mulia yang ada pada mereka tadi yang telah kita sebutkan dikembangkan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh seperti kita sebutkan pernah kita singgung tentang
Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an adalah seorang musyrik yang meninggal ya, sebelum Nabi SAW diutus menjadi seorang nabi. Tapi dia adalah seorang yang sangat dermawan. Ya, kata Nabi SAW, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an hilfan ma uhibbu anna li bihi humran na'am walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu. Kata dia, kata Rasulullah SAW, saya pernah menghadiri suatu persekutuan atau suatu perjanjian yang diadakan di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Yaitu tatkala ada seorang yang membeli barang dari seorang Quraisy dari negeri Yaman, beli barang ke orang Quraisy, ternyata barangnya diambil, kemudian barterannya tidak dibayar atau uangnya tidak dibayar. Sehingga dia pun meminta tolong kepada orang-orang Quraisy yang lain, sehingga akhirnya orang-orang Quraisy pun berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an berbicara tentang bagaimana yang kita lakukan supaya bisa menolong orang ini. Ya. Dan Abdullah bin Jud'an adalah orang yang sangat baik. Ya, dia sering mengundang orang makan, rumahnya sering dijadikan sebagai tempat pertemuan. Ya. Kata Nabi SAW juga dalam hadis yang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, tatkala terjadi perang Badar, setelah selesai perang Badar, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk mencari jasadnya Abu Jahal untuk dipastikan sudah mati atau belum. Kata Rasulullah SAW, tatlubuhu bainal qatla. Carilah jasad Abu Jahal di antara orang-orang yang tewas. Wa ta'rifuhu bi syajjatin fi rukbatihi. Kalau kalian bingung cari Abu Jahal, kalian bisa kenali dengan sebuah luka atau bekas luka di lututnya. Fa inni tazahamtu ana wa huwa ala ma'dubatin li ibni Jud'an. Saya pernah sama Abu Jahal rebutan makanan waktu masih kecil ya, atau masih muda ya. Waktu kami diundang makan di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Fadafa'tuhu, maka saya pun tolak Abu Jahal, fasaqata ala rukbatihi, maka dia pun tersungkur jatuh di atas lututnya. Maka akhirnya ada lukanya di situ ya. Jadi Nabi cerita dulu kawanan sama siapa? Abu Jahal mungkin masih muda. Kemudian diundang makan, ada makanan rebut-rebutan, Nabi dorong dia kan jatuh, kakinya apa? Terluka ya. Jadi maksud saya mereka orang-orang yang dermawan. Abdullah bin Jud'an adalah orang sangat dermawan, suka mengundang orang makan. Ya. Sampai Aisyah pernah berkata, ya Rasulullah, bagaimana Ibnu Jud'an dulu waktu di zaman jahiliyah suka memberi makan fakir miskin, suka menjamu tamu, menjamu silaturahmi, apakah bermanfaat? Kata Aisyah, tidak bermanfaat. Sama kata Nabi SAW, tidak bermanfaat karena dia meninggal dalam kondisi musyrik. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kalau tadi kita telah jelaskan tentang kondisi keagamaan orang-orang Arab sebelum diutus Nabi SAW, demikian juga kita sudah menyinggung tentang kondisi moral mereka ya sebelum Nabi SAW diutus. Sekarang kita ingin menyinggung tentang bagaimana kondisi manusia di luar Jazirah Arab. Bagaimana kondisi keagamaan mereka? Tentunya banyak suku-suku yang lain, banyak bangsa-bangsa yang lain selain bangsa Arab. Tapi kita akan menyinggung dua bangsa besar ya, yaitu bangsa Romawi dan Persia. Bangsa Romawi dan Persia ya. Kenapa? Karena sebelum Nabi diutus memang kondisi lagi sangat rusak. Ya, di mana-mana ya. Makanya dalam hadis sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha nadhara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli kitab." Sungguhnya Allah melihat kondisi manusia di bumi dan Allah murka kepada mereka, baik yang orang Arab maupun yang selain Arab. Illa baqaya min ahli kitab, kecuali segelintir orang dari ahlul kitab yang masih di atas kebenaran, yang masih di atas tauhid. Yang lainnya rusak dan Allah murka kepada mereka. Jadi kita jelaskan bahwasanya sebelum Nabi diutus benar-benar lagi rusak-rusaknya. Orang-orang Arab lagi rusak, Persia lagi rusak, Romawi lagi rusak. Sehingga mereka benar-benar berada dalam kegelapan yang gelap gulita. Dan diutuslah Nabi SAW untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid." Inilah Al-Qur'an yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, agar kau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Rabbmu kepada jalan yang lurus. Baik. Yang kita bicarakan adalah dua negeri adidaya superpower, yaitu Persia dan Romawi. Kenapa? Karena Persia dan Romawi inilah yang memiliki interaksi langsung dengan
Islam di kemudian hari. Ya, kita tidak bicara tentang India, tentang Cina, mungkin karena nggak ada interaksi langsung di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga dalam kerusakan. Tapi kita bicara tentang dua negeri adidaya, Persia dan Romawi. Ya, dan dua negara superpower ini di zaman tersebut ya sangat luas wilayahnya. Dan mereka sudah ratusan tahun umur mereka. Umur Persia, umur Romawi sudah ratusan tahun dan mereka memiliki pasukan yang sangat banyak. Ya, Romawi mungkin entah berapa ratus ribu pasukannya atau juta, demikian juga Persia mungkin tentaranya sangat banyak ya. Ya. Karena begitu besarnya mereka sampai Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dua negara ini. Allah isyaratkan sampai ada namanya surat Ar-Rum. Ar-Rum maksudnya surat apa? Romawi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Gulibatir Rum." Telah dikalahkan bangsa Romawi. Dikalahkan oleh siapa? Dikalahkan oleh Persia. Allah sebutkan dua negara ini. Gulibatir Rum, Romawi dikalahkan oleh Persia. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di negeri yang terdekat dan mereka orang Romawi setelah dikalahkan akan menang mereka. Sekarang mereka kalah, mereka akan menang. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun lagi akan mengalahkan Persia. Ya. Jadi Allah sebutkan tentang dua negeri ini. Adapun Romawi terdiri atas dua bagian secara garis besar, terdiri atas dua bagian yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat ibu kotanya adalah Roma. Adapun Romawi Timur ibu kotanya adalah Konstantinopel. Romawi Barat mayoritas agamanya adalah Katolik. Adapun Romawi Timur mayoritas penduduknya beragama Ortodoks. Waktu Nabi SAW diutus menjadi nabi, Romawi Barat sudah tumbang. Sering terjadi pertikaian di antara dua negeri bersaudara ini. Sering terjadi perang saudara antara Romawi Timur dengan Romawi Barat. Ya, tetapi Romawi Barat sudah tumbang ketika Nabi SAW diutus. Tinggal Romawi Timur, yang raja-raja dari Romawi Timur, ya gelarnya adalah Kaisar. Raja-raja dari Romawi Timur namanya Kaisar. Ya. Jadi Kaisar itu gelar, seperti kalau kita raja atau presiden itu gelar. Sama seperti semua raja-raja negeri Habasyah namanya Najasyi. Semuanya nama Najasyi. Seperti semua raja-raja Mesir namanya Fir'aun. Tergantung Fir'aun yang mana, paham? Tetapi semua raja-raja Mesir namanya Fir'aun. Itu Fir'aun artinya raja, Kaisar artinya raja. Sama Persia, semua raja dari Persia namanya Kisra. Kisra juga artinya raja ya. Sultan, sama. Nah, yang langsung berinteraksi dengan Nabi SAW, Kaisar yang bernama Kaisar Heraklius atau Herakl. Kaisar Heraklius. Dan terjadi pertikaian yang besar antara Romawi Timur dengan Romawi Barat, dan Romawi Barat akhirnya tumbang, kemudian tinggal Romawi Timur. Adapun kondisi moral mereka, kalau agama mereka berada di atas agama kesyirikan, agama Nasrani, di mana menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan yang disembah, dan ini merupakan kesyirikan, syirik akbar, ya. Mereka dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi agama mereka rusak, tapi di sisi moral mereka juga rusak, ya. Disebutkan di zaman kerajaan Romawi, korupsi sudah merajalela. Terjadi praktek sogok menyogok, hartanya dikuasai oleh sebagian kecil dari kelompok manusia. Terjadi perzinahan yang luar biasa. Kenapa? Karena pernikahan sangat mahal. Mahar sangat mahal, biaya sangat mahal, sehingga banyak orang tidak bisa nikah. Akhirnya terjadi perzinahan luar biasa di kalangan mereka. Terjadi perbudakan, penyiksaan terhadap budak-budak. Sampai di antara hiburan mereka adalah mereka menggelar perkelahian di antara budak dan ditonton oleh mereka di arena. Budak lawan budak selalu berkelahi. Nanti mereka senang dengan terjadinya perkelahian tersebut, satu dibunuh, satu yang menang, jadi tontonan bagi mereka. Di antara kerusakannya mereka juga mengadu antara budak dengan hewan, Mungkin satu ekor hewan disuruh lawan berapa budak. Ini dilakukan oleh mereka. Oleh karenanya saya ingin ingatkan bahwasanya perbudakan itu sudah ada sejak dahulu, ya. Sebelum Islam ada sudah ada perbudakan. Perbudakan di mana-mana, ya. Perbudakan di Persia, perbudakan di Romawi, perbudakan di bangsa-bangsa yang lain, termasuk terjadi perbudakan di bangsa Arab. Kemudian datang Islam mengatur perbudakan agar perbudakan bisa dikikis sedikit demi sedikit. Makanya terlalu banyak dalil tentang keutamaan membebaskan budak. Banyak dalil juga tentang kalau orang terjerumus dalam kesalahan, kafaratnya diantaranya membebaskan budak.
Kemudian juga Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia, Rasulullah SAW bersabda, as-salat, as-salat wa ma malakat aimanukum. Artinya salat, salat dan budak-budak. Maksudnya apa? Kata Rasulullah SAW, perhatikanlah salat, jangan ditinggalkan, dan perhatikan budak-budak kalian, jangan dizalimi. Ya. Jadi Islam datang untuk mengikis perbudakan dan atau mengatur perbudakan dengan cara yang baik agar budak tidak dizalimi. Adapun Romawi, mereka menzalimi para budak, bahkan diadu dengan macan, ya, dengan singa. Kita mungkin heran dengan kondisi seperti ini. Masa budak suruh lawan macan, lawan singa, dijadikan tontonan, ya. Tapi sebenarnya sampai sekarang masih ada yang mirip-mirip seperti ini. Tidak persis, tapi mirip-mirip seperti kebiasaan yang ada di mana? Di Spanyol atau apa, yang ada matador itu kan. Itu kan bahlul itu. Di arena kemudian bikin panas apa? Banteng, ya. Dan sering matador mati, sering, ya. Mati konyol namanya. Lebih konyol lagi, mereka buat banteng-banteng berapa ekor ngamuk, kemudian suruh keluar lewat lorong. Di situ lorong ribuan manusia yang luka, yang mati. Tapi ini acara tahunan, tradisi kekonyolan yang dilestarikan sampai zaman sekarang. Ya, mereka hobi seperti itu, nggak tahu kok bisa demikian. Tapi demikianlah, ya. Mungkin itu menunjukkan kejantanan, kejagoan, tapi sebenarnya kegoblokan yang mereka sedang apa? Tunjukkan. Disebutkan di antara kebengisan bangsa Romawi, mereka pernah menyerang orang-orang Yahudi di Palestina sebagai bentuk kemarahan mereka untuk membela Nabi Isa alaihissalam setelah 40 tahun Nabi Isa meninggal dunia, atau menurut mereka setelah Nabi Isa disalib, ya. Jadi tentunya Nabi Isa tidak meninggal, ya. Tapi menurut mereka Nabi Isa sudah meninggal, kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun setelah itu, yaitu sekitar tahun 70 Masehi, mereka menyerang orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi enggak suka dengan Nabi Isa. Maka dipimpin oleh kaisar, atau di masa pemerintahan Kaisar Vespasianus, ya. Mereka menyerang orang-orang Yahudi di Palestina, dikepung selama 4 bulan. Sampai orang Yahudi tidak bisa lagi berkutik, ya. Akhirnya mereka pun kelaparan, akhirnya mereka pun menyerahkan diri mereka kepada orang-orang Romawi. Tatkala mereka menyerahkan diri mereka kepada orang Romawi, maka ada instruksi dari Kaisar Romawi agar kalau kalian ingin selamat, wahai orang-orang Yahudi, bunuhlah anak-anak kalian langsung dan istri-istri kalian kalau ingin selamat. Ya, diinstruksi ingin selamat, ini kerjaan saja di orang Romawi, karena mereka suka lihat seperti itu. Kalau kalian ingin selamat, bunuh anak istri kalian. Namanya orang Yahudi, mereka takut mati dan ingin hidup selama-lamanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfasanah. Sungguhnya orang Yahudi itu ingin hidup 1000 tahun. Begitu tahu ada instruksi yang bisa menyelamatkan diri mereka dengan bunuh anak dan istri, maka mereka pun membunuh anak istri mereka. Setelah mereka bayangkan betapa sadisnya orang Yahudi dan betapa sadisnya yang menyuruh orang Romawi. Setelah mereka membunuh anak istri mereka, ternyata instruksi berikutnya belum selamat. Harus saling bunuh-bunuhan di antara mereka. Yang menang baru apa? Selamat. Dikerjain lagi, akhirnya mereka karena ingin hidup, bunuh-bunuhan di antara mereka, sehingga yang selamat cuma sedikit. Ini pernah dilakukan oleh orang-orang Romawi. Taib, ini menunjukkan rusaknya moral mereka. Kita bicara tentang Persia. Persia juga memiliki moral yang sangat rusak. Kalau Romawi menguasai bagian barat belahan bumi, kalau Persia menguasai bagian timur belahan bumi. Ya. Yang di antara kerusakan moral yang paling parah di kalangan orang-orang Persia, yang ini tidak dilakukan oleh bangsa-bangsa yang lain, mereka terbiasa melakukan nikahul maharim. Nikahul maharim itu menikah dengan ibunya sendiri, menikah dengan putrinya sendiri, menikah dengan adik kandungnya sendiri. Ini tersebar di Persia dan dipraktekkan oleh raja-raja mereka. Dan ini moral sangat rusak, fitrah sudah hancur. Kenapa? Karena mereka menyembah api, ya. Sudah rusak dalam sisi ibadah, dalam sisi keagamaan menyembah api, ya. Rusak juga dalam sisi moral, fitrah mereka sudah kacau, ya. Sehingga mereka menikahi saudari-saudari mereka, apa ibunya, apa adiknya, apa putrinya. Ini dipraktekkan oleh raja mereka. Di antaranya yang dipraktekkan oleh Raja Yazdajir. Raja Yazdajir II menikah dengan putrinya sendiri. Putrinya dinikahi sama dia. Raja nikah sama putrinya. Mungkin terjadi cekcok, ya. Biasa suami istri, akhirnya dia marah, dia bunuh istrinya tersebut, atau dia bunuh putrinya sendiri. Kemudian juga ada raja di antara mereka yang menikah dengan adik kandung perempuannya sendiri, ya. Adik kandungnya, adik perempuannya, adik kandungnya sendiri.
Ya, dan ini terjadi di antara mereka, dan ini merupakan menunjukkan rusaknya moral mereka, ya, karena bangsa manapun tidak ada yang melakukan hal demikian, ya. Bangsa manapun tidak ada yang melakukan demikian. Tidak dilakukan kecuali moral mereka sudah sangat rusak. Baik. Kemudian mereka memiliki keyakinan bahwasanya raja mereka ini memiliki aliran darah ketuhanan, sehingga rakyat-rakyatnya sangat takut dengan sang raja, ya. Kalau bertemu dengan raja ada jaraknya. Kalau panglima harus berdiri dari raja sekian meter misalnya. Kalau anak buah harus sekian meter. Bahkan disebut oleh sebagian ahli sejarah, kalau mungkin rakyat-rakyat bawahan kalau berbicara dengan raja harus bawa semacam penutup, ya. Karena napasnya enggak boleh dihirup oleh raja. Ini napas buruk, jangan sampai dihirup oleh raja yang punya darah ketuhanan. Jadi benar-benar rusak dari sisi moral dan juga dari sisi agama. Inilah kondisi dunia tatkala itu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, ya. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, makanya benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha nadhara ila ahli al-ard." Sungguhnya Allah memandang, melihat kepada penghuni bumi. Famaqatahum arabahum ajamahum. Allah murka kepada mereka, baik yang Arab maupun yang Ajam. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali segelintir orang dari ahlul kitab yang tidak dimurkai oleh Allah, yaitu para ahnaf seperti Waraqah bin Naufal yang tidak pernah berbuat kesyirikan, dan mungkin juga orang-orang yang di zaman jahiliyah tidak berbuat kesyirikan, pendeta-pendeta yang ditemui oleh Salman Al-Farisi misalnya, yang mereka tidak melakukan kesyirikan, tapi hanya segelintir. Makanya ibarat yang diungkapkan oleh Nabi, illa baqaya min ahlil kitab, kecuali hanya segelintir dari ahlul kitab. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita. Kita menuju pada lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita bahas tentang asal muasal nenek moyangnya, ya. Kemudian juga kita sudah bahas tentang kondisi masyarakat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, sisi agama dan sisi moral. Sekarang kita bahas tentang kisah tentara bergajah, karena Rasulullah SAW lahir di tahun gajah. Rasulullah SAW lahir di tahun gajah, yaitu tahun di mana terjadi peristiwa tentara bergajah datang ke Jazirah Arab. Kisah tentang tentara bergajah ini Allah abadikan dalam surat Al-Fil, ya. Yang kita alhamdulillah semuanya sudah hafal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Tidakkah kau perhatikan bagaimana Rabbmu, Tuhanmu, telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan makar mereka sia-sia, gagal? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengutus kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Ingat, ya, burung ini bukan namanya burung ababil, ya. Bukan burung merpati, burung bangau, burung ababil, ya. Ababil itu bukan nama burung, ya. Tapi artinya burung yang berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang burung-burung tersebut melempari tentara bergajah dengan batu yang terbakar, yang terbuat dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka jadilah tentara tersebut seperti daun yang dimakan oleh ulat. Bagaimana kisah dihancurkannya tentara bergajah, ya? Disebutkan ada salah seorang yang tinggal di Yaman, namanya Abraha. Abraha ini adalah orang Habasyah, dia bukan orang Arab. Dia orang Habasyah. Habasyah maksudnya Ethiopia. Dan dia beragama Nasrani, dan dia berinduk, dia berloyal kepada Raja Najasyi yang ada di Ethiopia, ya. Yang ada di Habasyah. Dan Raja Najasyi berwala kepada Romawi karena sama-sama beragama Nasrani. Najasyi di negeri Habasyah adalah Nasrani, Heraklius atau Herakl atau Kaisar juga Nasrani. Nah, Abraha orang Habasyah yang ada di negeri Yaman ingin cari muka kepada Najasyi. Dia ingin cari muka kepada rajanya di Habasyah. Karena Raja Najasyi punya hubungan erat dengan Romawi. Maka Abraha dia hasad. Dia melihat orang-orang Arab pada pergi ke Ka'bah, tawaf di Ka'bah. Dan kita tahu Ka'bah selalu ramai. Bahkan ada ritual tahunan namanya ritual haji. Dan itu sudah berlanjut sejak zaman Nabi Ismail sampai dilakukan oleh orang kafir Quraisy, ya. Makanya dalam hadis-hadis nanti akan kita jelaskan di kemudian hari insyaallah bagaimana Nabi SAW setiap hajian Rasulullah SAW pergi ke Mina mendakwahi orang-orang musyrikin yang sedang berhaji.
Mendakwai siapa? Orang-orang musyrikin yang sedang berhaji. Jadi Ka'bah selalu ramai, orang datang melakukan ibadah haji. Maka dia hasad. Dia Nasrani, dia pingin punya suatu tandingan bagi Ka'bah agar orang-orang bisa pergi ke tempat tersebut. Maka disebutkan akhirnya dia membuat sebuah gereja yang besar, yang tinggi, cukup tinggi, tentunya relatif di zaman tersebut tingginya. Ya, gereja tersebut dia namakan dengan gereja Al-Qulais. Al-Qulais kata para ulama diambil dari bahasa Arab dari Qalansuwa. Ya, artinya songkok. Artinya apa? Orang kalau lihat gereja tersebut saking tingginya, maka songkoknya jatuh karena saking apa? Tingginya. Saking tingginya gereja tersebut. Ini istilah saja menunjukkan gereja tersebut sangat tinggi. Antum bisa lihat kisah ini dalam tafsir Ibnu Katsir ya tentang surat ini. Akhirnya niat busuk Abraha tadi untuk memalingkan orang-orang Arab supaya pergi ke gereja ini terdengar sampai ke Mekah. Akhirnya salah satu orang dari Kinanah dari Quraisy dia jengkel. Maka dia berjalan dari Arab menuju ke San'a tempatnya gereja tersebut. Untuk apa? Untuk bikin masalah. Maka dia datang jauh-jauh, bayangkan dari Arab, Jazirah Arab ke San'a, ke Yaman jauh. Dia jalan sampai akhirnya di malam hari dia masuk di gereja tersebut, kemudian dia beol di gereja tersebut. Setelah dia beol, kemudian buang air besar, buang air kecil, ya. Kemudian dia hambur-hamburkan kotorannya di gereja tersebut. Di dinding-dinding gerejanya. Biar rata. Akhirnya keesokan harinya, waktu Abraha ngecek mungkin gereja yang sangat dia cintai, ternyata penuh dengan kotoran ya, maka dia marah dan dia tahu ternyata pelakunya adalah orang Arab dari Quraisy ya. Karena Ka'bah orang Quraisy merasa milik orang apa? Quraisy. Karena yang bangun siapa? Nabi Ismail. Nah, ini sekarang mau dibuat saingan, maka dia jengkel. Akhirnya Abraha pun ngamuk. Maka dia pun menyiapkan pasukan yang sangat besar untuk menyerang orang-orang Arab. Maka dia kumpulkan pasukannya, berjalan dari San'a menuju ke Mekah, ke Ka'bah. Dan di antara keistimewaan pasukan ini ternyata ada pasukan bergajah. Ada yang mengatakan 8 ekor gajah, ada yang mengatakan 12 ekor gajah. Dan gajah adalah binatang yang tidak pernah dilihat oleh orang-orang Arab sebelumnya. Makanya waktu gajah masuk ke Jazirah Arab semuanya ketakutan. Makanya karena gajah badannya apa? Besar ya. Telinganya lebar, hidungnya panjang kan. Kata orang ya. Maka dan gajah-gajah tersebut kenapa harus 8? Kenapa harus 12? Disebut oleh sebagian ulama karena saking jengkelnya Abraha ini, saking marah sama orang-orang Arab, dia berniat untuk mengumpulkan gajah tersebut, dikumpulkan di sekitar Ka'bah untuk mencongkel Ka'bah. Jadi Ka'bah itu bukan untuk dihancurkan diprotoli satu batu-batu, enggak. Dia ingin gajah itu datang untuk apa? Memprotoli apa? Ka'bah. Rame-rame gajah tarik biar langsung Ka'bah itu apa? Tumbang. Itu rencana dia. Dan di antara gajah-gajah 12 tadi ada pemimpinnya, pemimpin tentara bergajah, pemimpin gajah. Namanya Mahmud. Namanya siapa? Mahmud. Antum ada yang namanya Mahmud? Kalau ada jangan tersinggung, hanya sekedar apa namanya? Kebetulan ya. Tidak ada maksud tertentu ya. Mahmud bagus, artinya terpuji ya. Maka berangkatlah mereka menuju ke Mekah. Mereka mulailah masuk dari perbatasan antara Jazirah atau Hijaz dengan Yaman. Terus mereka menuju ke Mekah. Setiap mereka berjalan bertemu dengan kabilah, terjadi perlawanan. Kabilah-kabilah Arab berusaha melawan Abraha, namun mereka tidak mampu. Jumlah mereka sedikit, sementara mereka berhadapan dengan gajah. Mungkin gajah tendang-tendang mereka langsung apa? KO ya. Akhirnya mereka kalah. Kemudian Abraha melanjutkan perjalanan. Kemudian setelah melanjutkan perjalanan, ketemu lagi kabilah yang lain, kalah lagi. Semua kabilah kalah. Sampai akhirnya mereka sudah menuju suatu tempat namanya Mughammas, sudah dekat dengan Ka'bah. Mereka pun akhirnya buat camp di situ, di Mughammas. Sampai di Mughammas ternyata Abraha ini mengambil 200 ekor onta milik Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, dan sudah gempar kedatangan Abraha ini, sudah gempar. Semua berita tersebar di Hijaz, di Mekah, kedengaran berita tersebut. Kemudian Abdul Muttalib waktu itu adalah pemimpin dari Quraisy, datang menemui Abraha, ingin bertemu dengan Abraha. Tadinya Abraha duduk di atas singgasananya, di atas kursinya. Waktu dia melihat Abdul Muttalib datang, Abdul Muttalib orangnya apa? Gagah ya.
tampan, penampilan oke. Abraha orang Habasyah, ya paling hitam ya, kemudian kalah penampilan dibanding siapa? Abdul Muttalib. Akhirnya waktu lihat Abdul Muttalib orangnya gagah, ada karismatik, Abraha akhirnya menghormati Abdul Muttalib. Tadinya dia duduk di atas singgasananya, harusnya Abdul Muttalib duduk di karpet di bawah, di permadani, dia di singgasana. Karena dia menghormati Abdul Muttalib, akhirnya dia juga duduk di bawah untuk menghormati Abdul Muttalib. Maka dia datangkan penterjemahnya. Maka Abraha bilang sama penerjemahnya, tanya sama Abdul Muttalib, apa keperluannya? Maka Abdul Muttalib berkata kepada si penerjemah, keperluanku adalah agar sang raja Abraha mengembalikan kepadaku 200 ekor untaku yang diambil oleh sang raja. Akhirnya Abraha kaget, datang jauh-jauh ke sini bukan urusan Ka'bah, ternyata urusan apa? Unta. Maka Abraha berkata kepada penterjemahnya, katakan kepada Abdul Muttalib, sungguh tadinya engkau wahai Abdul Muttalib membuat aku kagum tatkala melihatmu. Namun akhirnya aku sekarang menyepelekan kamu. Tatkala kau berbicara denganku, ternyata berbicara tentang 200 ekor onta. Bagaimana kau tidak berbicara tentang Ka'bah, tidak kau bela Ka'bah sementara kau bicara tentang 200 ekor onta? Bagaimana engkau membiarkan Ka'bah yang merupakan agamamu dan agama nenek moyangmu, sementara aku datang untuk menghancurkannya. Lantas engkau tidak berbicara tentang Ka'bah, malah bicara tentang onta? Maka Abdul Muttalib memberi jawaban dengan jawaban yang masyhur, yang dengan penuh kemantapan dia berkata, inni ana rabbul ibil, sungguhnya aku adalah pemilik onta-onta. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu, adapun Ka'bah ada Tuhan yang akan menjaganya. Urusan saya onta, Ka'bah ada pengurusnya sendiri. Kata Abdul Muttalib, wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu, sungguhnya Ka'bah itu ada Tuhannya yang akan menjaganya. Maka tatkala itu Abraha sombong dengan berkata, maka naliyamtani aminni, dia tidak bisa mencegahku. Dia tidak bisa mencegahku. Apa jawaban Abdul Muttalib? Anta wadhak, itu urusanmu. Yang penting untanya kembalikan. Baik. Akhirnya Abraha pun datang dengan begitu sombongnya, dengan begitu congkaknya, mentang-mentang dengan bawa 12 ekor onta dipimpin oleh Mahmud. Kemudian berjalan menuju ke arah Ka'bah. Bukan onta, gajah ya? Ya. Mohon maaf ya. Pemimpin gajah yang bernama siapa tadi? Mahmud. Sekali lagi yang nama Mahmud jangan tersinggung ya. Karena saya punya teman namanya Mahmud ya. Khawatir dia ikut dengar sekarang ya. Enggak, ini nama Mahmud, nama yang indah. Kebetulan aja kata para ahli sejarah, gajah ini namanya apa? Mahmud. Enggak Paijo, enggak. Baik. Akhirnya berjalanlah mereka ya. Abdul Muttalib sempat disebut dalam sebagian riwayat merayu, sudahlah kalau kau ini tidak usahlah, kita kasih kau minta apa kita kasih. Kalau memang kau tidak mau apa, kalau bersikeras, tapi dia tetap aja, dia mengatakan saya akan tetap menghancurkan Ka'bahmu. Dengan sombongnya kata Abraha, ukhbirtu bihadzal bait alladhi la yadkhuluhu ahadun illa amana faji'tu ukhifu ahlahu. Kata dia, saya dengar kabar, kata Abraha, saya dengar kabar, hadis ini riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Dia berkata, kata Abraha, saya dengar kabar bahwasanya Ka'bahmu ini kalau orang masuk ke Ka'bah atau ke Mekah dia akan aman, tentram. Ingat, saya ke sini untuk membuat penduduk Mekah ketakutan. Jadi dia nantang. Saya dengar katanya kalau orang ke Mekah aman, kata Allah, faman dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk di Mekah dia apa? Aman. Kata dia, saya dengar itu. Ya. Dan bahwasanya orang kalau masuk di Mekah tidak boleh diganggu sama sekali. Makanya zaman dahulu kalau terjadi peperangan, kemudian ada yang lari masuk ke Mekah tidak boleh dilanjutkan. Sampai orang ini keluar dari apa? Mekah baru boleh dilawan lagi. Tapi dia mengatakan saya datang untuk memasukkan ketakutan dalam hati penduduk kota Mekah. Tapi akhirnya dia menuju ke arah Ka'bah. Ya tiba-tiba gajah-gajah tidak mau lanjut jalan. Ditahan di ini. Mahmud pun tidak mau jalan. Mahmud mogok, yang lain juga ikut apa? Mogok. Maka pawangnya dipanggilin, suruh jalan. Pawangnya suruh bisik-bisik. Gajah mungkin dipukulin, mungkin dia apa, suruh jalan.
tapi Mahmud tetap tidak mau jalan. Dicoba Mahmud, ini kan misalnya Ka'bah di depan. Ini Mahmud agak dari jauh, ya masih jauh tapi ke arah Ka'bah. Mahmud tidak mau jalan ke depan. Coba di pinggir ke kanan, dia cepat ke kanan. Balik ke depan, tidak mau, montok. Coba dibalik belakang lebih cepat lagi. Bingung mereka, ini gajah kenapa? Mulailah timbul kegelisahan. Ada apa gajah ini? Kok tiba-tiba seperti ini? Tidak seperti biasanya. Biasanya gajahnya nurut, kali ini tidak nurut. Tatkala mereka sedang bingung seperti itu, tiba-tiba keluarlah burung berkelompok-kelompok. Burung apa? Burung ababil, ya. Berkelompok-kelompok, kemudian setiap burung bawa batu, ya. Ada yang mengatakan setiap burung bawa 3 buah batu, ya. Batu kecil-kecil aja, tapi batu yang panas. Sebagian riwayat menyebutkan burung-burung tersebut keluar dari lautan yang datang dengan bawa batu-batu tersebut, ya. Kata Ikrimah, annaha kanat tayran khudran kharajat minal bahr laha ru'usun ka ru'usis siba. Sungguhnya burung-burung tersebut berwarna hijau dan dia keluar dari lautan dan kepalanya seperti kepala hewan buas, ya. Kemudian bawa batu-batu tersebut, ya. Riwayat ini dari Ikrimah. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutnya dalam Fathul Bari dan dia memandang sanadnya sahih. Jadi Ikrimah mengatakan burung-burung tersebut berwarna, Ikrimah yang muridnya Ibnu Abbas, bahwasanya burung-burung tersebut berwarna hijau keluar di lautan dan kepalanya tidak wajar, kepalanya seperti binatang buas, membawa kerikil-kerikil, kemudian lepaskan kerikil-kerikil tersebut kepada Abraha dan pasukannya. Tatkala mereka terkena lemparan batuan tersebut, sebagian dari pasukan Abraha langsung meninggal. Ada yang langsung apa? Tewas seketika itu. Ya. Sebagian mereka ada yang tidak tewas. Ada yang tewas belakangan. Ya. Karena begitu terkena mereka lemparan batu tersebut, ada yang terkena gatal-gatal luar biasa, digaruk-garuk sampai mengelupas, saking gatalnya, digaruk sampai dagingnya lepas. Ada yang sebagian begitu terkena lemparan batu tersebut mulailah memprotoli anggota tubuhnya, di antaranya Abraha. Abraha tidak langsung mati. Jadi Abraha segera diselamatkan menuju ke tempatnya, ke negeri Yaman. Dalam perjalanan mulailah lepas anggota tubuhnya. Mulailah mungkin kukunya memprotoli, lepas jarinya, mungkin hidung sebelah kanan lepas, hidung sebelah kiri lepas. Ya, makanya Allah mengatakan ka'asfim ma'kul. Seperti apa? Daun yang dimakan apa? Ular. Protoli, ya. Jadi seperti itu. Jadi protoli, lepaslah anggota mereka sampai akhirnya tiba di sana. Jadi tidak langsung dibunuh oleh Allah. Ini Abraha paling tersiksa terus dibiarin. Itu butuh perjalanan lama, entah berminggu-minggu sampai ke, ya dia tidak matinya di sana. Biar orang sana tahu ini lihat akibat orang yang macam-macam, ya. Hendak yang sombong, yang angkuh dan dengki. Akhirnya sampai tiba di sana, maka keluarlah jantungnya dan dia pun tewas, Abraha, ya. Di sebagian mereka tidak tewas. Dalam sebagian riwayat disebutkan, ya, bahwasanya Aisyah menceritakan dia masih melihat pemimpin gajah dan pawangnya masih hidup di zaman Aisyah. Dia ketemu, ini orang tahu, ini dulu pemimpin gajah, pawangnya gajah. Namun dalam kondisi buta, ya, dan minta-minta di sana. Bisa jadi waktu dia keluar diajak Abraha karena niatnya baik, tapi karena dipaksa dan lainnya, sehingga siksaan yang mengenainya tidak seperti siksaan yang mengenai siapa? Abraha. Ya, masih hidup tapi dalam kondisi buta, ngemis-ngemis di kota Mekah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan dalam sebagian riwayat, tapi riwayatnya lemah, ada sebagian sahabat yang mengatakan, nih, ini kotoran gajah. Ya, kotoran anak buahnya Mahmud. Masih ada sampai sekarang. Tapi riwayat itu lemah, ya. Riwayat lemah, tapi artinya menunjukkan bahwasanya kejadian tersebut kejadian yang benar. Jadi kejadian dihancurkannya pasukan bergajah adalah kejadian yang nyata, sehingga tahun terjadi peristiwa tersebut adalah dikenal dengan tahun apa? Gajah. Dijadikan tahun penanggalan oleh orang-orang Arab, sehingga dijadikan patokan. Si fulan lahir berapa tahun sebelum tahun gajah. Si fulan lahir tatkala tahun gajah, seperti Rasulullah SAW. Si fulan lahir setelah tahun berapa tahun setelah tahun gajah, sehingga dijadikan tahun penanggalan oleh orang-orang Arab, dan kita dapat di dalam buku-buku mereka. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah di balik dihancurkannya pasukan bergajah? Para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan orang-orang Quraisy. Allah ingin memuliakan orang-orang Quraisy. Kenapa harus dimuliakan sementara mereka orang-orang musyrik? Seharusnya orang musyrikin Quraisy
Dibandingkan dengan orang-orang Nasrani, masih lebih bagus orang Nasrani. Abraha beragama apa? Nasrani. Sementara mereka orang Quraisy musyrikin. Ya, tetapi karena Abraha ingin menyerang rumah Allah Subhanahu wa taala dan Allah ingin memuliakan apa? Orang-orang Quraisy, maka Allah selamatkan Ka'bah tanpa ada bantuan seorang pun dari Quraisy. Sementara kabilah-kabilah sebelumnya semuanya tumbang oleh Abraha, kecuali kabilah Quraisy. Kenapa Allah muliakan Quraisy? Bukan karena Quraisynya, tetapi karena di Quraisy tersebut akan lahir siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin menunjukkan bahwasanya ya, suku yang paling top di Jazirah Arab adalah suku Quraisy, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan keluar dari suku tersebut. Kenapa ingin menunjukkan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara nasab adalah nasabnya paling top. Nasabnya paling top. Kenapa kalau ternyata Rasulullah SAW nasabnya bukan nasab dari orang yang paling top, kemudian dia mendakwah Islam, mengatakan dia seorang nabi, maka akan muncul tuduhan-tuduhan mengatakan Muhammad ini sebenarnya orang rendahan. Karena dia enggak laku, makanya dia ngaku sebagai nabi supaya derajatnya tinggi. Tetapi tatkala Muhammad berasal sallallahu alaihi wasallam dari nasab tertinggi, maka tidak ada tuduhan tersebut. Bahkan kalau Rasulullah SAW tidak menyeru bahwasanya dia seorang nabi, dia akan menjadi pimpinan orang Quraisy. Karena dia anaknya Abdul Muttalib, pemilik Zamzam dan seterusnya. Ya. Justru dia rela melepaskan ketinggiannya dalam nasab, yang penting menyerukan kepada Islam. Karena memang ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Contoh, saya contohkan seperti sebagian ulama menulis tentang bagaimana munculnya agama Buddha. Agama Buddha ya adalah muncul akibat perlawanan terhadap agama Hindu. Secara sejarah yang pertama adalah agama Hindu, kemudian agama Buddha, baru kemudian Yahudi Nasrani, baru kemudian apa? Islam. Yang paling tua Hindu. Nah, Hindu tatkala muncul di India atau yang sekitarnya memiliki pembagian kasta. Ya, sampai sekarang saya rasa demikian. Ya. Kasta paling tinggi siapa? Brahmana, kemudian Ksatria, kemudian Waisya, kemudian apa? Sudra. Yang paling rendah adalah Sudra. Ya, paling rendah adalah Sudra. Nah, mereka membuat filosofi khurafat yang namanya reinkarnasi, kehidupan kedua. Kata mereka, Sudra, kasta yang paling rendah, kalau ingin dihidupkan dalam kehidupan kedua, naik pangkatnya menjadi kasta Waisya atau Ksatria atau Brahmana, maka dia harus berkhidmat kepada Brahmana dan Ksatria. Dia harus berkhidmat kepada kasta-kasta yang di atasnya. Karena kalau dia tidak berkhidmat, tidak melayani, maka dia akan dibangkitkan pada kehidupan kedua jadi Sudra lagi, dan seterusnya, tidak pernah naik pangkat. Maka dibuatlah filosofi demikian, ya. Karena mereka mikir namanya reinkarnasi. Nah, kalau dia ternyata nakal waktu di dunia, tidak patuh, tidak taat kepada kasta-kasta di atasnya, maka dia akan dibangkitkan jadi lebih rendah. Mungkin jadi hewan, mungkin jadi tikus, mungkin jadi kecoa, mungkin jadi kambing dan yang lainnya. Ya. Sampai sebagian teman cerita di India ya, di waktu ada sebagian pamannya meninggal, kemudian di hari-hari berikutnya datang kambing masuk di rumah, kata dia, jangan-jangan ini om kita, om kita datang ya. Dan itu mereka yakini bahwasanya kalau tidak taat akan dibangunkan dalam ruh dalam bentuk hewan. Ya. Sehingga ada kasta-kasta ini, sehingga kalau mau jadi dalam kehidupan berikutnya menjadi orang yang hebat, harus taat dan tunduk kepada kasta di atasnya. Maka muncullah, kata sebagian ulama, muncullah agama Buddha yang ingin menghilangkan kasta-kasta tersebut. Bosnya tidak ada kasta-kasta tadi, dan muncul di tempat yang sama dalam rangka melawan pemahaman seperti itu. Ya, sehingga Buddha tidak memandang adanya kasta-kasta demikian. Ya, dikhawatirkan kalau Rasulullah SAW ternyata berasal dari kasta rendahan atau dari nasab yang rendah, akan ada tuduhan tadi. Muhammad ini hanya ingin cari muka, ingin diakui, ingin dihormati, maka dia mengaku sebagai nabi. Namun tatkala Rasulullah SAW dari nasab yang tinggi, nasab dari Quraisy, cucunya Abdul Muttalib, maka tidak ada yang pernah mencela nabi dari sisi apa? Nasabnya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sampai di sini aja kajian kita. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Bagaimana hukumnya jika kita puasa untuk 2
tujuan. Misalnya kita biasa puasa Senin Kamis, terus pas untuk puasa Ayyamul Bid, haruskah hanya salah satu saja atau bisa dua-duanya? Bagaimanakah niatnya? Jadi ada perkara ibadah yang li dzatihi, ada yang li ghairihi. Karena zat tersebut, karena perkara tersebut, atau karena sebab yang lain. Contoh karena sebab yang lain, contohnya seperti masalah salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid, Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka' rak'ataini." Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Jadi tujuannya bukan salatnya, yang penting sebelum duduk salat 2 rakaat. Nah, kalau Anda masuk masjid langsung salat fardu, imam sudah qomat, kemudian imam sudah salat, Anda tidak perlu lagi tahiyatul masjid. Karena Anda langsung salat fardu, dan Anda tatkala sudah salat fardu, duhur misalnya, Anda sudah salat 4 rakaat, maka bahkan lebih daripada 2. Dan tidak perlu lagi, saya tadi belum tahiyatul masjid, saya ingin salat imam. Oh, tidak perlu. Karena tujuan dari tahiyatul masjid bukan salat tahiyatul masjidnya, tetapi yang penting sebelum duduk sudah salat 2 rakaat. Anda misalnya pergi azan subuh dikumandangkan, Anda pergi ke masjid. Tidak perlu salat tahiyatul masjid, langsung salat qobliyah. Sudah cukup. Karena qobliyah 2 rakaat tadi sudah mewakili tahiyatul masjid. Ustaz, saya niatkan qabliyah sekaligus tahiyatul masjid. Ya silakan. Memang qabliyah Anda tidak perlu Anda niatkan tahiyatul masjid, sudah otomatis jadi tahiyatul masjid. Karena tujuan dari tahiyatul masjid bukan salatnya, tetapi sebelum duduk sudah salat 2 rakaat. Nah, kalau ada orang mengatakan, saya niatkan qabliyah subuh sekaligus tahiyatul masjid, apakah saya dapat pahala salat 2 kali? Jawabannya tidak. Tetap dapat pahala salat apa? Sekali, salat 2 rakaat. Tetapi Anda tidak perlu lagi tahiyatul masjid. Ini namanya ibadah karena selainnya. Faham? Nah, contohnya lagi puasa Senin Kemis. Senin Kemis itu, di antaranya Rasulullah SAW pernah ditanya, kenapa Anda sholat puasa Senin Kemis? Rasulullah SAW mengatakan, pada hari tersebut amalan hamba diangkat, dan saya suka amalan saya diangkat tatkala saya sedang apa? Berpuasa. Jadi ada tujuan Senin Kemis itu adalah supaya amalan diangkat di hari tersebut seorang dalam kondisi beribadah. Nah, kalau ada orang misalnya pingin, contohnya, saya ingin mengqadha puasa Ramadan saya, masih ada utang 7 hari. Sebagian ibu-ibu karena saya datang bulan, tapi saya ingin mengqadhanya seperti setiap Senin dan Kemis, Senin Kemis. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Nggak jadi masalah. Berarti Ustaz, saya dapat sekaligus 2 pahala, puasa qadha sama puasa sunnah. Oh enggak, tetap aja puasanya 1. Tapi Anda beramal soleh di hari apa? Tersebut. Paham? Tapi puasanya tetap puasa satu hari. Paham atau tidak seperti ini? Paham? Ya, jangan Anda sangka Anda puasa 2, dapat puasa 2 hari. Sama seperti Ayyamul Bid. Kebetulan Ayyamul Bid hari ini, kalau nggak salah Rabu, Kamis apa? Jumat. Ya ada Kemisnya. Ustaz, kalau saya pas Kemisnya saya dapat puasa 2 hari? Ya enggak. Tetap aja dapat puasa apa? 1 hari. Tetapi kebetulan hari tersebut hari yang mulia di mana catatan Anda diangkat. Paham? Nah, ada beberapa permasalahan mirip seperti ini dikhilafkan oleh para ulama. Contoh, seperti mandi hari Jumat. Mandi hari Jumat tujuannya apa? Apakah karena mandi tersebut ibadah tersendiri? Seperti tadi, tahiyatul masjid itu apa tujuannya? Apakah sholatnya ibadah tersendiri atau karena yang penting sebelum duduk sholat 2 rakaat? Sama seperti ini. Apakah mandi Jumat itu ibadah tersendiri karena hari Jumatnya atau karena untuk bersih-bersih? Yang mengatakan bahwasanya tujuannya adalah untuk bersih-bersih di hari Jumat, maka jika seorang junub di hari Jumat, maka dia mandi sekali sudah cukup. Mandi mewakili mandi junub, sekaligus mandi mewakili mandi apa? Jumat. Sekali mandi sudah cukup dua-duanya. Sebagian ulama mengatakan tidak. Ini pendapat Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dikuatkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Tidak. Kalau orang junub dia mandi 2 kali. Ini pendapat ya, pendapat Ibnu Hajar. Mandi junub, kemudian mandi apa? Jumat. Gimana caranya? Allah mandi kemudian keluar WC masuk lagi. Tapi ini pendapat. Kenapa? Karena ini cara pandang berbeda. Cara pandang bahwasanya mandi Jumat itu bukan karena bersih-bersihnya, tapi memang karena itu ibadah tertentu, ibadah tersendiri. Maka tidak boleh digabung-gabungkan. Contoh lagi, para ulama khilaf tentang masalah apakah tawaf wada bisa digabungkan dengan tawaf ifadah. Maka bagi yang memandang bahwasanya tawaf wada itu yang penting sebelum pulang hajian keluar dari Mekah sudah tawaf, maka bisa digabungkan antara tawaf wada dengan tawaf ifadah. Bagi yang memandang tawaf wada itu ibadah tersendiri secara zatnya, maka tidak boleh digabungkan. Ini khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Contoh lagi, orang yang mengatakan bagaimana dengan
daging akikah, kambing akikah digabung dengan kambing korban. Ini khilaf juga di kalangan para ulama. Bagi yang memandang bahwasanya kambing korban itu ibadah tersendiri, kambing akikah ibadah tersendiri, tidak boleh digabungkan. Maka kalau pas akikah, pas korban, ya ingin berkorban ya kambingnya sendiri, akikahnya apa? Sendiri. Tapi yang mandang yang penting maksudnya korban adalah seorang menyembelih tatkala Idul Adha, kambing apapun, maka dikatakan boleh digabungkan. Seorang akikah dengan niat sekaligus kambing akikah sekaligus kambing apa? Korban. Ini riwayat dari Imam Ahmad. Paham ikhwan? Kira-kira seperti itu. Tapi saya katakan intinya kita kembali lagi, barang siapa yang berpuasa tatkala hari Kamis Ayyamul Bid nanti di hari-hari ini, maka tetap pahalanya 1 hari, puasa 1 hari. Cuma dia dapat bonus, dia berpuasa di hari yang mulia karena pada hari tersebut amalnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya sudah kenal sunnah 3 tahun ini, tapi ada pertanyaan yang selalu mengganjal di hati saya. Di tubuh saya banyak tatonya. Apakah taubat saya diterima dan ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya iya, ya. Orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia di zaman jahiliyah, ya, kemudian banyak tato di tubuhnya, kalau dia bisa hilangkan dengan cara yang aman, tidak menimbulkan kemudaratan, tidak menggunakan setrika, ya. Ada orang nekat pakai apa? Setrika, tidak boleh, merusak tubuh, ya. Setrika dan bahaya, apalagi menggunakan cara-cara yang khawatir bisa menimbulkan kanker dan yang lainnya. Kalau ada cara yang aman, pengobatan yang aman dan dia mampu memiliki uang, maka silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak aman, bisa menimbulkan ini, menimbulkan anu, maka sudah, dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah taubatnya diterima dan Allah Maha penerima taubat, tidak ada masalah dengan ibadahnya, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun saya ingatkan, sebagian orang saya dapati sudah ngaji, ya. Kemudian apa namanya? Sudah berjenggot, sudah ini, tapi tatonya seringnya kayaknya pengen dilihatin gitu. Jadi punya tato di sini, caranya bajunya pendek terus. Yang udah punya tato ya tutupin, kecuali memang tidak bisa tertutupkan, ya. Ya, kecuali kalau tidak bisa tertutupkan. Contohnya tato di muka, gimana cara pakai cadar terus kan susah juga, ya. Ya, tapi maksudnya kalau kita punya tato bukan untuk dibangga-banggakan. Saya ini bertato dulu, ngapain dibangga-banggain? Ya. Ente sudah bertobat, artinya ente sembunyikan, kecuali yang tidak bisa tersembunyikan. Karena sebagian orang seperti itu, punya tato kemudian masih ditampak-tampain, itu salah seperti itu. Ya. Buat apa ente bangga dengan sesuatu yang tidak benar, ya. Bagaimana hukumnya apabila imam membaca takbir yang terdengar hanya kata Allah saja, sedangkan kata akbarnya tidak terdengar oleh makmum? Ya, imamnya insya Allah baca Allahu Akbar, akbarnya mungkin pelan, ya. Napasnya mau habis, mungkin sudah tua, kita nggak tahu kan. Ya udah, kalau kita tahu dia sudah bilang Allahu Akbar, meskipun yang kedengaran cuma apa? Allah, kemudian suaranya mengecil waktu akbarnya, tetap saja kita bergerak, ya. Ya, kecuali kalau imam cuma bilang Allah saja, nggak pernah ada akbar, ini nggak beres, nggak boleh. Sebenarnya mengatakan tidak sah, karena sholat dibuka dengan apa? Takbir, Allahu Akbar. Kalau dia sengaja cuma bilang Allah saja tanpa akbar, ini sholat tidak sah. Tapi saya rasa dia mengucapkan Allahu Akbar saja, akbarnya mungkin tidak kedengaran, nggak jadi masalah. Yang penting anda tahu dia sudah Allahu Akbar. Pak Ustadz, saya bertanya di luar tema tentang akikah. Dulu waktu anak kecil saya belum punya uang, sekarang uang saya ada, anak sudah dewasa. Apa yang harus saya lakukan sesuai sunnah? Jadi ini ada khilaf dengan para ulama, khilaf yang pendapat salaf sangat banyak dalam masalah ini dengan berbagai macam pendapat. Tapi pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya disyariatkan waktu akikah berkaitan dengan hari-hari tatkala baru lahir. Hari ke-7 kalau nggak bisa, hari ke-14 kalau nggak bisa, hari 21. Setelah itu tidak ada lagi riwayat-riwayat yang lain. Maka kalau sampai hari 21 ternyata masih belum punya uang, setelah 3 bulan baru punya uang, maka sudah gugur. Ada pendapat demikian, pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah, karena berkaitan dengan hari-hari tatkala bayinya dilahirkan. Sebagian ulama mengatakan, sebagian salah berpendapat kapan saja silakan mengakikahkan meskipun anaknya sudah besar, ya. Ya, karena kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi, ya, bahwasanya setiap anak itu tergadaikan dengan apa? Akikahnya. Sebagian ulama memahami bahwasanya kapan saja, karena digadaikan maka harus ditebus. Kapan saja meskipun sudah besar tetap aja ditebus, ya. Kita sudah besar, enggak usah nyakiti hati ibu sama bapak kita. Pak, dulu saya diakikahkan, Pak. Enggak usah gitu. Ya. Karena mungkin bapak tersinggung, ya. Kita tahu orang-orang tua kita dahulu apa? Tidak semuanya punya uang, ya. Dulu cari kambing enggak gampang, ya. Ya.
Sampai sekarang pun tidak gampang ya. Tapi maksudnya tidak perlu kita nagih sama orang tua kita ya. Itu kewajiban tersebut berkaitan dengan orang tua. Ini pendapat yang lebih kuat. Kewajiban tersebut berkaitan dengan apa? Orang tua. Kalau orang tua tidak mampu ya sudah. Tapi kita seandainya kita tahu kita belum mengakikahkan anak kita dulu dan kita punya uang sekarang, maka tadi ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan sudah lewat waktunya, tidak perlu lagi. Sebagian ulama berpendapat silahkan. Meskipun anak kita sudah dewasa ya. Potong, bagi-bagi, tidak perlu kita buat pengumuman silakan datang acara akikah ya, tidak perlu. Ini potong kambing, bagi-bagi, kita makan sebagian, berikan kepada fakir miskin. Tapi pendapat Syekh Utsaimin kuat. Pendapat Syekh Utsaimin apa? Kuat rahimahullahu taala ya. Karena tidak diriwayatkan dari sahabat mereka mengakikahkan anak-anak mereka setelah mereka dewasa. Padahal kita tahu sahabat-sahabat dahulu banyak yang tidak punya, banyak yang apa? Miskin. Maka dari sisi pendalilan Syekh Utsaimin dalilnya kuat. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustaz, pada salat tarawih apakah bacaan istiftah atau iftitah setiap 2 rakaat pertama? Iya, setiap kita salat 2 rakaat, assalamualaikum assalamualaikum, iftitah lagi. Salat baru, setiap salat kita buka salat, baik salat wajib maupun salat sunnah ada doa apa? Iftitah. Ustaz, sirah watoniyah, sirah negara kita terasa banyak yang tidak lurus. Perlukah kita meluruskan di zaman ini? Kalau memang bermanfaat, ya, bermanfaat. Semuanya kalau bermanfaat kerjakan. Kalau tidak bermanfaat, rasanya hanya buang-buang waktu, ya. Ya, ada yang lebih bermanfaat, maka lakukan yang paling bermanfaat, ya. Jadi timbang bermanfaat atau tidak. Ya, kalau bermanfaat silakan. Kalau kita menyatakan suatu ternyata malah menimbulkan pertumpahan darah, menimbulkan permusuhan misalnya, ya, kita timbang hal tersebut. Kalau manfaatnya ada maka silakan, kalau enggak ya tidak perlu. Baik, demikian para hadirin dan hadirat dan juga pemirsa Raja TV dan Radio Raja dimanapun anda berada. Banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab karena kekurangan ilmu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sampai kita bersua di kajian berikutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.